Tiba-tiba anak saya pingsan di sekolah. Kontrol, saya jelasin kalau oh iya dok ada jatuh gitu, info dari suami saya jatuh. Kenapa maaf gitu, aduh tapi dia langsung pegang payudara, maaf payudara kiri gitu, langsung dipegang, aduh masa sakit, langsung duduk, langsung ngadep ke dia, saya bilang kayak apa tadi kamu ngomong, ini mah, langsung dia serius, kayak dipencet sama om. Saya langsung bilang iya dipencet sama om. Akhirnya kita nunggu, kita udah ngumpul semua, kita udah ngumpul, lu ngapain Nay, langsung gitu, lu si Nay diapain sama lu, dia nunduk langsung dia bilang iya pegang aja, pegang apa gitu. Pegang darah bang, saya udah nggak kuat, kau aja. Ini kan ibu belum tahu kan ya, kata bang, saya masih ingat banget, ibu belum bisa pastiin kan ya kalau ini ada benar-benar pelecehan. Loh gimana nggak pelecehan, ini manusianya udah ngaku kok. Saya tuh nggak kepikiran pak mau bikin video-video tadi, saya bilang gitu, mau foto-foto pengakuan dia ada robekan, terus dia jelasin lagi iya ini ada perkosaan 5 juta 5.000 ya goceng aja taruh sini gitu. Kita dari dulu nggak sanggup buat bayar gitu, saya nangis deh. Kasus begitu. Selamat datang di GPS Media, gua pernah salah. Hari ini ada teman baru nih, selamat datang. Silakan kenalin dulu sama Iya semuanya. Selamat datang, selamat siang Om. Saya Caca. Halo Caca, dan Saya Arif. boleh mungkin terbuka dulu dikit, soalnya kita belum tahu masalahnya apa. Saya yang jelasin ya. Yeah. Jadi kita berdua suami istri pernah salah dan banyak salahnya gitu. Khususnya terkait rumah tangga kita sih, yang dampaknya jadi ke anak kita gitu. Oke. Ke anak kita ya semuanya gara-gara pemahaman kita juga gitu. Kita berdua nggak terlalu banyak dapet edukasi tentang gimana cara harus ngurus anak yang benar atau apalah gitu. Kita memang benar-benar mandiri banget. Sebenarnya bukan mandiri, tapi dari orang tua juga bukan gak ngajarin, tapi kalau saya pribadi boleh bahas di sini, kesalahan pertama saya adalah saya dilepas dari orang tua pada saat saya memutuskan untuk rumah tangga. Saya mualaf pada saat nikah itu, saya mualaf. Sebelumnya saya Nasrani. Setelah saya memutuskan untuk menikah itu karena saya bikin salah by accident, tapi saya bertanggung jawab. Saya nggak lari dari tanggung jawab saya. Suami juga mau bertanggung jawab. Akhirnya kita mutusin buat rumah tangga, walaupun sebenarnya kita nggak matang berdua gitu, dan nggak siap secara mental dan finansial. Kita pada saat itu nggak siap. Karena finansial kita nggak siap, jadi kita bahasa kasarnya tuh tabrak sana tabrak sini lah gitu untuk cari pendapatan lah gitu ya. Pada saat itu suami kerja, saya juga kerja gitu. Karena memang dari pihak keluarga saya waktu itu masih belum kasih restu, jadi saya mutusin untuk tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah suami. Gitu. Itu berapa tahun yang lalu kira-kira? 2007. Di rumah suami sampai punya anak, dititip di sana. Itu kita belum, dari penghasilan kita belum cukup untuk bisa bayar orang untuk jaga anak gitu. Jadi titip di rumah mertua. Babysitter belum ada? Nggak ada. Tapi ada keluarga. Ada orang kita bisa dipercaya. Iya. Dititip di sana, akhirnya sampai punya anak 4 lah kita. Alhamdulillah. Punya anak 4, titip di rumah, pokoknya di rumah semua kehidupan saya itu di rumah mertua lah gitu. Di rumah mertua. Walaupun sebetulnya juga nggak semulus apa yang saya pikir lah, tapi saya karena memang sudah memutuskan untuk hijrah, mualaf dan segala macam, jadi saya udah terima gitu, itu pilihan saya. Sampai ketika akhirnya di perjalanan kita itu ya ternyata tempat yang saya anggap rumah, saya anggap tempat paling aman, malah justru jadi neraka buat saya.
sekarang, karena sebegitu percayanya saya gitu. Yang dampaknya memang jadi ke rumah tangga saya juga gitu. Jadi ya saya nggak bisa menerima, saya nggak bisa cerita ke keluarga saya, karena keluarga saya cuma bisa jawab, ya itu pilihan lu, ya lu rasain sekarang gitu, lu rasain sekarang gitu. Akhirnya saya cuma bisa nangis, ngomong ke suami keadaan di sana kayak gimana gitu, dan suami bela saya banget, karena memang saya nggak ada bohong-bohong, maksudnya kayak kondisi-kondisi tertentu di sana bagaimana tuh saya selalu bilang gitu ke suami. Akhirnya kebetulan ibu saya itu meninggal pada saat saya ngelahirin anak ketiga. Anak saya lahir seminggu kemudian ibu saya meninggal karena kanker serviks. Orang tua saya punya anak 2, saya sama adik saya. Akhirnya kita disuruh pulang tinggal bareng sama orang tua saya gitu. Saya tinggal di rumah orang tua saya nggak tinggal di rumah mertua lagi. Tetap satu anak, akhirnya kita putusin untuk, saya punya anak 4 orang, 1 anak ada di rumah mertua, yang 3 ada di rumah saya gitu. Saya titip sama tetangga. Waktu itu kita udah lumayan bisa untuk bayar orang untuk jaga anak gitu di rumah. Kadang-kadang kerja pagi sampai malam. Saya dulu kerja dua job. Pagi saya ngajar jadi guru di SMP swasta di Jaksel. Jam 2 siang itu setelah ngajar saya kerja di restoran jadi admin gitu. Akhirnya udah bisa bayar. Saya benar-benar udah nggak, jadi pulang ya udah malam, udah capek istirahat. Suami pun begitu juga gitu. Kita udah mulai keteteran. Akhirnya kita sepakat untuk salah satu berhenti kerja. Gitu. Karena waktu itu udah mulai anak-anak sibuk sekolah gitu, kita buat bayar orang. Akhirnya memutusin buat yaudah kita salah satu berhenti deh, siapa yang nggak kerja gitu. Akhirnya saya bilang ke suami, ini pendapatan lumayan punya gue gitu. Buat sementara bisa nggak lo break dulu gitu, gue yang kerja aja. Akhirnya suami break, nggak kerja, dia antar jemput anak-anak sekolah sama saya kerja. Terus kerja, tiba-tiba di anak nih, anak yang bungsu yang nomor 3 sama 4 itu kan bedanya 1 tahun. SD. Lumayan dekat ya. Kita dipanggil ke sekolah. Karena katanya ada penurunan konsentrasi anak kita yang nomor 3 sama 4 di SD, itu satu SD kan. Terus kita dipanggil, dipertimbangkan untuk naik kelas atau enggak gitu. Terus saya bilang kenapa gitu, karena selama ini saya taunya ya dia berangkat sekolah ya biasa gitu, tapi memang saya bukan jarang, bahkan saya nggak pernah pantau untuk belajar. Jadi saya udah percaya aja udah gitu, mereka belajar, kerjain PR kerjain gitu, saya nggak pernah mantau benar-benar. Kita dipanggil ke sekolah, ini kayaknya nggak naik anaknya gitu. Saya tanya kenapa, justru saya mau nanya sama ibu sama bapak gitu, kenapa gitu. Saya bilang saya minta tolong tahun ini tolong naikin gitu, nanti tahun depan saya akan kejar. Terus iya gitu, akhirnya boleh ya. Akhirnya udah naik, semester 1 kita dipanggil lagi, katanya anaknya sering bengong gitu. Kita masih nggak tahu ada apa gitu. Sampai saya diskusi ke suami, kenapa sih, kan lu yang di rumah gitu, lu gimana nggak ngeliat anak-anak? Nggak kenapa-napa gitu, nggak kenapa-napa kok. Oh ya udah saya masih nggak fokus lagi ke anak tuh, masih sibuk kerja. Akhirnya 2021 tiba-tiba anak saya pingsan di sekolah. Kita dikabarin sama guru sama wali kelasnya, ditelepon anak pingsan gitu. Terus saya langsung datang sama suami ke sekolah. Kenapa gitu ya, tadi abis bersih-bersih perpustakaan, masa gara-gara gitu pingsan gitu kan. Udah kita langsung bawa ke klinik ke 24 jam. Kita bawa berobat, terus dikasih obat, udah pulang biasa. Tapi malamnya itu kok makin nggak panas badannya, tapi makin melemah gitu dia. Akhirnya yaudah minumin obat dulu deh, nanti kita berapa hari lagi ke puskesmas gitu, karena waktu itu kita nggak pakai BPJS gitu. Akhirnya kita mau ke puskesmas, belum sampai 3 hari makin drop itu, dia nggak biasanya ngompol, dia ngompol gitu. Ini yang nomor 3 yang tadinya saya titip di rumah mertua. Akhirnya pada saat sakit saya bawa pulang ke rumah, terus kita bawa berobat lagi, tambah drop, kita kasih obat tambah drop. Saya akhirnya mutusin buat nggak ke puskesmas tapi ke rumah sakit swasta agak besar, rumah sakit Muhammad Diyah. Saya bawa ke situ, ke dokter spesialis anak.
diperiksa dokternya masih oh enggak ini kecapean bu gitu, enggak enggak ada yang gimana kok gitu, ini kita kasih obat nanti kalau 3 hari nggak ada perubahan ibu kesini lagi ya. Belum sampai 3 hari lagi anak saya udah tidur udah ngiler di kasur, udah buang airnya udah ngompol gitu, terus udah ngiler tapi melek gitu. Terus saya karena panik saya ngomong ke suami, wah ini nggak bisa nih, kita harus bawa lagi nih gitu. Pas kita bawa kedua disaranin untuk ke dokter saraf. Dari spesialis anak itu kita suruh ke dokter saraf, terus dia bilang kebetulan hari ini lagi praktek juga dokter sarafnya, saya langsung pindahin ke sana ya gitu. Oh ya udah kita pindahin lah ke dokter saraf itu. Pas begitu diperiksa di situ dia cuma suruh bu kita kayaknya harus EEG deh gitu. Harus EEG. Terus saya bilang biayanya berapa, saya bilang gitu, nanti ibu cek di kasir, tapi itu dulu bu yang harus dilakuin sekarang kata dia. Akhirnya bisa nggak berapa hari lagi gitu, oh ya nanti saya minggu depan ada praktek, nggak apa-apa minggu depan aja, sementara saya nggak bisa kasih obat apa-apa dulu gitu, diterusin aja dari dokter anak. Oh ya udah, minggu depannya kita nggak ada uang buat periksa, kita masih lagi ngomong gimana. Akhirnya saya coba cari uang, belum dapat juga waktu itu, belum dapat uang gitu, masih kerja belum dapat uang. Saya terus gimana kita cari uang, akhirnya dapat lah uang. Saya waktu itu kerja sebagai admin, saya pakai uang kantor, udah pakai dulu deh, yang penting bisa buat berobat gitu. Akhirnya kita bisa EEG waktu itu ya. Begitu kita selesai EEG ada hasilnya, dia cuma jelasin ke saya, oh nggak apa-apa bu, ini kayaknya harus CT scan kata dia gitu. Waduh, itu EEG sekitar 1,2 waktu itu, biayanya 1,2, itu 2021. Suruh CT scan, saya bilang nanti dulu ya kayaknya, saya bilang bisa nggak dikasih obat dulu gitu sambil saya nanti cari uangnya dulu. Nggak bisa, ini harus segera bu, jangan ditunda-tunda gitu. Kita pulang, itu kondisi anak udah parah, badannya udah kaku, udah kayak kayu. Buat duduk aja kita nggak bisa, harus dibengkokin kakinya. Nggak bisa lentur, jadi udah kayak kayu banget gitu. Terus udah nggak bergerak gitu. Kalau lumpuh kan cuma masih bisa lentur, ini enggak, udah kayak kayu. Nah kita disuruh sempat ini ya, waktu pas lagi di dokter saraf itu sempat dia tanya gini, bu saya mau tanya deh sama ibu gitu, ini pernah jatuh nggak sih gitu. Terus saya bilang, saya langsung nanya ke suami, jatuh nggak sih gitu, karena kan saya selalu titipin ke rumah mertua gitu. Terus pertama suami bilang enggak gitu, enggak jatuh, enggak dok enggak jatuh gitu, enggak nih saya mau periksa kepalanya gitu kan. Terus oh iya tapi kayaknya nggak pernah jatuh gitu. Terus periksa keduanya lagi suami baru baru ingat pas minggu depannya kita mau kontrol, saya ada upaya, oh iya ada pernah jatuh kata suami gitu. Jadi Jatuhnya seperti apa? Dari tangga atau? jatuh di saat dia main, tiba-tiba dia pingsan, kebentur lah palanya. Oke, terus habis itu? Kalau akhirnya kan minggu berikutnya pas mau kontrol, saya jelasin kalau oh iya dok ada jatuh gitu, info dari suami saya jatuh. Jatuhnya gimana gitu, jatuhnya geledak gitu ke belakang. Terus dia bilang, ya kalau jatuh sih harusnya di sini ya kata dia gitu kan, nggak di bagian sini, nggak di bagian atas ini, karena memang palanya di situ kayak penyok gitu. Di bagian atas tuh sampai sekarang kayak penyok kalau dipegang tuh, lembek terus masuk ke dalam gitu. Dia bilang sambil bercanda, pernah dipukul nggak gitu. Saya nggak pernah, saya bilang gitu. Kalau jatuh tuh di sini bu kata dia gitu, udah CT scan dulu deh. Terus saya bilang oh iya dok, saya bilang gitu, iya dok. Di situ saya masih belum bisa CT scan, kita masih belum bisa CT scan gitu. Sambil ngobrol, nah itu asal mula kita ribut, kenapa gitu, lu jujur deh sama gue gitu, lu tahu nggak soal anak kita jatuh gitu atau gimana, lu lihat sendiri nggak, ada nggak saksinya. Jadi saya berondong pertanyaan ke dia gitu. Sama suaminya. Karena udah kondisinya makin parah. Terus dokter bilang ini saya kasih obat dulu ya, dikasih obat. Dia sempat tanya ada ini nggak sih keluarga yang epilepsi gitu, karena kadang-kadang si anak saya nih, si Nay suka tantrum. Dia kan posisinya udah nggak sadar, udah kaku gitu, tapi ntar ada momen dia teriak-teriak gitu, wah teriak-teriak, tapi udah ngeblank, nggak bisa ngomong, nggak bisa, tapi dia cuma teriak-teriak gitu. Ntar dia kejang gitu. Nah
Ditanyalah ada nggak gitu keluarga yang epilepsi gitu. Terus saya bilang nggak ada, epilepsi nggak ada, saya bilang gitu. Terus coba ya saya kasih obat dulu kata dia, nanti sambil lihat ya kita perkembangannya. Oh iya, itu masih di dokter saraf. Dikasihlah kita obat. Nah waktu itu obatnya ada satu obat yang lumayan, satu tablet itu 47.000, antibiotik ya, sporetik satu namanya. butir ya. Terus awal-awal kita masih oh ya udah beli gitu, kita beli karena satu hari harus satu kali dan itu obatnya nggak boleh putus, rutin pagi malam gitu. Lama-lama kita agak berat, saya bilang ini boleh nggak sih antibiotiknya diganti dok gitu, karena saya lumayan maksudnya nggak kuat belinya gitu. Terus akhirnya diganti sama merek lain sampai sekarang. Nah minum obat itu ternyata ini pengaruh, ada perubahan, udah bisa lentur, udah bisa duduk, lama-lama bisa makan. Tapi ingatannya belum lama tuh, 2022 masih belum, 2023 udah mulai bisa ngomong lah gitu, udah ngomongnya udah lancar, Ada tapi pemulihan. jalan juga masih kayak anak bayi gitu, masih dititah-titah gitu, masih dipegangin. 2023 masih kayak gitu, 2024 yang udah mulai pulih banget karena 2023 saya kerja bikin usaha. Jadi udah agak lumayan gitu. Jadi saya langsung, tapi belum CT scan juga, masih obat terus gitu. Akhirnya 2024 udah mulai bener-bener, kalau menurut saya perubahannya drastis banget. Udah mulai sehat, cuma adiknya yang masih agak suka nggak mau, bukan nggak akur tapi jaga jarak ke bapaknya, jaga jarak ke saya gitu. Tapi kita nggak tahu kenapa sih sebenarnya gitu, ada apa gitu anak ini. Cuma waktu itu kita mikirnya ya mungkin gara-gara kita jarang ngobrol sama dia gitu, kita kerja terus. Adiknya Nai, yang bungsu, anak bungsu saya tuh beda 1 tahun sama Nai. Akhirnya 2024 posisinya udah agak sehat ya, si Nai udah agak sehat. Kita mau titip, jadi kan posisi Nai itu udah bawa pulang ke rumah, udah nggak di rumah mertua lagi. 2003 udah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah gitu. Terus 2000 Mau potong dulu. Jadi di rumah mertua sakit, Iya. fokus sakit. Iya. Tiba-tiba bawa pulang Iya. sama dokter, sama itu dia udah kondisinya perbaiki. Iya. Terus Nah waktu di rumah mertua itu sebenarnya diobatin gitu, cuma diobatinnya lebih ke alternatif. seperti Misalkan dibawa, ya mereka kan keluarga mertua tuh masih lumayan agak yang orang dulu lah gitu ya. Jadi kadang bawa syariat, kadang dibawa urut gitu, masih yang kayak begitu gitu pengobatannya, belum terlalu ke medis gitu. Nah akhirnya kita ngurus 2024 udah mulai membaik, cuma memang obatnya rutin terus kita. Tiba-tiba di bulan akhirnya sampai ke bulan Agustus 2024. Di bulan Agustus 2024 itu saya titipin si Nai sama adiknya, karena kita ada pengajian mau ziarah dari pengajian, kita titip ke rumah mertua pagi. Kondisinya sehat karena pagi kita udah pastiin dia udah minum obat gitu. Tapi memang dia itu, jadi keluarga mertua udah tahu kalau Nai ini ketakutan dia bakalan tantrum, atau dia seneng banget dia tantrum gitu. Tapi kita belum tahu apa sih sebenarnya kenapa dia bisa sampai kayak gitu. Akhirnya titip, kita pergi, kita belum sampai ke tempat kita gitu, tempat kita mau ziarah, di jalan ditelepon lah sama temen suami yang rumahnya di dekat rumah mertua gitu. kenapa? Ditelepon sekali kita nggak keangkat, terus kok video call nggak, ada apa gitu. Akhirnya kita angkat ke handphone suami, dikabarin kalau ini anak lu pingsan gitu. Akhirnya kita video call langsung, kenapa gitu, kita di jalan itu posisinya, video call. Ternyata si Nai itu udah ada di 200 meter ada ya dari rumahnya. Nah itu lagi main, tiba-tiba pingsan, dikabarin sama teman kecil aku bahwanya ini kondisinya pingsan. Jadi saya minta tolong dia untuk antar pulang. Jadi di video call posisinya tuh udah 200 meter lah kurang lebih dari rumah mertua. Ada musola, di depan musola tuh kan di jalan raya. Pas di video call, nih anak lu nih, dia udah jongkok, diamanin di dalam warteg, udah gini, udah jongkok begini tapi nggak pingsan, udah gini, tapi udah nunduk gitu, udah sambil jongkok. Akhirnya saya kan heboh tuh, kita balik nih, terus saya langsung ngomong, ini dia ketakutan pasti nih. Saya bilang, ketakutan kenapa nih, saya bilang gitu ke suami. Kenapa nih? Saya langsung telepon adiknya, ke handphone adiknya nggak mau ngangkat, telepon mertua nggak ada yang diangkat.
telepon adik ipar nggak ada yang diangkat sama sekali. Kok aneh? Semua nggak ada yang diangkat, sampai akhirnya berapa menit kemudian saya udah lagi ngomong ke suami, kita pulang, kita balik deh. Udah perasaan gue nggak enak nih gitu. Akhirnya adiknya respon, mama pulang sekarang gitu. Terus langsung saya telepon, kenapa sih dek, ada apa gitu. Ini kakak pingsan tadi, ini mama udah pulang tapi udah nangis, udah pulang cepetan mah gini. Kita pulang ke rumah mertua. Begitu saya sampai, ada mertua lagi ngopi, lagi duduk, adik ipar saya lagi pada main handphone. Saya langsung karena refleks marah, kok di telepon pada nggak bisa sih, saya bilang gitu. Gimana sih, anak saya lagi ditidurin di karpet di bawah di ubin, mertua saya duduk di bangku, adik ipar saya lagi duduk di bangku, anak saya di bawah. Terus langsung saya bilang sama suami, bawa pulang, karena nggak dijawab. Waktu saya tanya ke mertua, kok di telepon nggak ada yang bisa sih pak gitu, nggak ada yang jawab, sama sekali nggak ada yang jawab. Langsung saya bilang ke suami, bawa pulang, kita bawa pulang. Akhirnya kita bawa pulang itu udah sore, udah jam 4:30 sore lah. Akhirnya langsung saya bawa pulang. Saya tanya-tanya ke adiknya cuma nangis sambil dia bilang gini, nggak tahu tadi aku tinggalin kakak sebentar, kakak main sama Valen tuh ponakan saya, main sama Valen sepupu gitu. Terus oh ya udah, akhirnya mereka tidur, kita juga sempat ketiduran. 1:30 malam saya kebangun lagi tidur. Kebetulan saya tidur satu kamar tuh berempat, saya, anak si Nay, adiknya Nay sama bapaknya. Gitu. Saya kebangun, saya tidur pojok. Begitu saya kebangun tuh, si Nay posisi udah pules banget. Tiba-tiba dia teriak. Dia bilang, aduh mah, langsung teriak gitu. Kenapa maaf gitu, aduh. Tapi dia langsung pegang payudara kiri gitu, langsung dipegang. Aduh mah sakit. Ini kesenggol mama. Saya pikir kesenggol sikut kanan saya. Maaf, kayaknya mama gak nyenggol deh. Saya masih ngomong gitu. Tapi dia gak jawab, aduh mah sakit banget. Itu posisi dia pules. Saya pikir dia ngelindur, kebangun gitu mimpi. Terus, Nay, kamu kenapa sih ini sakit banget mah? Ngomong udah langsung jelas banget ngomongnya. Udah gak kayak biasa dia suka bingung-bingung gitu. Iya kenapa gitu. Sakit, nangis lah dia nangis. Terus langsung saya refleks buka bajunya buat lihat gitu, apa luka atau apa gitu. Pas saya lihat, nggak kenapa-napa. Saya bilang, kenapa kamu? Karena dia udah histeris tapi nggak bisa keluar. Sakit banget. Kenapa kamu ngomong, jangan bikin mama panik gitu, kenapa gitu. Adiknya tidur pules. Akhirnya terus dia bilang, iya sakit kenapa? Yaudah mau minta maaf kalau kesenggol sikut mama. Sakitnya kayak apa sih gitu, emang kenceng banget. Saya masih tanya sampai terus akhirnya dia bilang, sakitnya kayak dipencet siapa? Dipencet. Iya sakitnya kayak dipencet sama om. Saya langsung duduk, langsung ngadep ke dia. Saya bilang, kayak apa tadi kamu ngomong? Ini mah, langsung dia serius, kayak dipencet sama om. Dia sebut. Saya langsung bilang, kak, iya dipencet sama om. Saya nengok, suami tidur. Saya mau bangunin gitu, cuma aduh ntar dulu deh, saya udah panik. Begitu saya bilang, kok kamu gini dipencet om? Emang om ngapain? Adiknya posisinya tidur di pojok sebelah kanan, udah pules. Dia balik badan ke saya, dia langsung bilang, mah aku kan udah pernah bilang sama mama dulu, mama gak mau dengerin aku kan. Itu saya udah diem, udah langsung diem. Kapan kamu ngomong dek? Aku udah pernah ngomong sama mama kan diem aja dulu. Terus saya sambil karena kayaknya saya gak pernah ngerasa denger itu gitu. Terus dia bilang, aku udah pernah bilang ya sama mama dulu, kalau kakak tuh dipegang-pegang, tapi mama iya doang. Terus bilang, kapan? Terus adiknya langsung ngejelasin, waktu itu mah aku mau ujian mah, pas kelas 2 SD. Gak taunya udah sekitar 2 tahun sebelumnya tuh udah pernah ngomong ke saya gitu. Saya lagi ingat-ingat, oh iya. Terus saya udah refleks langsung nangis. Karena nangis saya nangis langsung katanya, kenapa kamu diapain gitu, kamu cerita. Terus dia, mama jangan berantem sama bapak ya gitu. Enggak, mama jangan bilang bapak gitu, sambil nunjuk ke bapaknya. Iya, mama gak akan bilang, kita ngomong pelan-pelan aja. Kenapa kamu diapain? Baru dia cerita. Kalau dia bilang, ini aku dipegang mah gitu. Terus ini aku sama om, itu adik ipar saya. Langsung karena itu udah jam 3 subuh, saya udah campur aduk banget rasanya gitu. Terus adiknya bilang, adiknya langsung nangis, duduk nyamperin saya di kasur. Terus dia bilang, aku udah pernah lihat mah gitu. Kok adik nggak bilang sama mama kemarin? Ya kan aku udah pernah bilang, mama nggak mau dengar. Kalau aku bilang lagi nanti mama responnya begitu juga. Ya saya langsung diem sambil saya tanya lagi, adik lihat apa gitu. Ya aku lihat
lagi buka celana gitu. Aku sempet marahin dia mah gitu. Terus Adi digituin juga nggak? Enggak, kata dia. Aku marah-marah. Justru Kak Hifa tuh kakaknya gitu, si Nay. Kakak tuh yang digituin. Orang aku berdua kok sama ada sebut nama itu ponakan kita juga. Kita tanya lagi, kita kupas lagi, gimana Nay? Coba ceritain ke mama, kenapa kamu baru ngomong? Dia nangis. Dia bilang, mama jangan bilang bapak, nanti mama berantem sama bapak, nanti mama berantem sama kakek. Dia takut sama kakek, dia bilang mama jangan, nanti mama berantem nanti. Terus karena subuh itu saya udah cuma pikiran oh dipegang-pegang gini-gini, sampai pagi itu kita ngebahas diulang-ulang sampai pagi. Bapaknya nganterin anak saya nomor 1 sama 2 sekolah. Saya juga takut mau ngomong sama suami, jujur aja, kalau karena Takutnya itu kan, bereaksinya. akhirnya begitu dia nganter anak saya yang nomor 2 sekolah, saya telepon. Jadi waktu Bapak masih kerja, ditelepon sama ibunya. Iya. Terus Saya langsung telepon, saya bilang, Saya baru tahu itu. saya telepon, saya bilang, kamu di mana Pak gitu. Terus ya kenapa gitu, ada apa, kok ngagetin banget gitu kan. Kamu berhenti dulu deh, mau ngomong, lagi di motor kan waktu itu dia. Berhenti dulu deh, aku mau ngomong gitu. Saya enggak, sebelum saya ngomong saya WA dulu, saya WA. Ya, Saya nggak berani ngomong. Tapi di isi WA itu saya bilang, subuh tadi Nay cerita katanya dipegang-pegang sama kamu, boleh nggak tolong datang ke sana untuk tanya langsung sama orangnya. Saya balasnya gitu. Terus saya telepon, saya bilang kamu baca WA deh. Ya kenapa, udah ngomong aja. Enggak, kamu baca WA deh, jangan dimatiin teleponnya gitu. Terus dia baca, terus dia langsung bilang yang benar ini, iya tadi subuh udah anak-anak udah cerita gitu. Kamu tolong dong ke sana. Tapi saya masih tenang ngomong, takut berantem. Takut dia nggak percaya sebenarnya awalnya gitu. Coba bisa nggak tolong kamu tanya. Terus dia langsung respon, oke, gue kesana sekarang gitu. Gue kesana sekarang. Nanti sampai sana kabarin gue ya gitu. Gimananya. Akhirnya dia sampai ke sana. 1 jam dia kabarin kalau si udah berangkat kerja ya. udah berangkat kerja. Jadi ada istrinya aja. Adik kandungnya suami. Jadi, Akhirnya bikin janji ya kita hari itu. Suami bikin janji hari itu mau ketemu sama, karena Mario pagi-pagi banget ternyata udah berangkat kerja. Waktu suami datang ke sana ketemu adiknya, istrinya itu sempat ditanya ya mau apa gitu ya, ada keperluan apa. Terus suami akhirnya ngomong mau bahas tentang Rifa, Nay gitu ya, mau bahas Iya. tentang Nay. Tapi belum cerita detail ya. saya bilang ada yang mau disampaikan sama terkait anak. Emang ada masalah apa, kata dia. Dia pelecehan. Saya bilang, adik saya langsung jawab, tuh kan, gue udah curiga sama, karena itu dekat banget sama Rifa. Si Nay, Rifa itu Nay. Dekat gimana? Saya bilang gitu. Iya, kemana si Rifa ada di rumah, dia selalu deketin. Kok bisa gitu? Berarti lo tahu? Saya bilang gitu. Enggak, cuma kayaknya akrab banget. Saya timbul lagi curiga, sejauh apa sih gitu perlakuannya gitu. Terus adanya ungkit permasalahan pribadi dia ya. Dulu juga gue mau nikah, gue sebelum nikah udah ngegepin dia ada hubungan sama, ini ungkapan istrinya, ada hubungan sesama jenis. Gue ngegepin, gue dobrak pintunya. Nah, lu udah tau kayak gitu, kenapa lu terusin? Si adik saya malah nyalahin saya. Ya kan lu yang setujuin gua. Ya gue setujuin lah, karena lu berhubungan baik sama dia. Karena memang udah mau ke jenjang pernikahan, masa ya gua larang. Kayak gini kan lu yang tahu. Terus saya bilang ya udah alihin dulu deh gitu. Gua fokus ke masalah Rifa dulu, si Nay. Jadi gimana nih kerja? Sebelum saya komunikasi, izin ke istrinya untuk minta nomor posisi di mana, saya tanya tuh. Setelah saya dapat nomornya, jawab, iya bang, kerja. Pulang jam berapa? Jam 5 sore. Boleh nggak nanti ketemu? Boleh bang. Akhirnya kita sepakat untuk ketemu, dijanjikan jam sekian dia pulang. Saya udah on time sama istri. Ternyata dia molor sampai jam Gak datang. nggak datang. Sampai jam 11 setengah setengah 12 12-an. malam baru dia pulang. Itu datang dari sore, dari Jadi jam kalian tunggu di sana berapa jam? 3-4 jam? enggak, sampai dia lebih dari kita datang jam 3:30 udah di sana. Terus? Sampai dia datang kita nungguin. Jadi kita udah nungguin. Nah,
nggak tahu malam itu kan sebenarnya cuma mau tanya rencananya sama walaupun pasti di ekspektasi kita tuh enggak gitu, dia enggak Masih ngaku ada lah, masih ada rasa nggak percaya. harapan gitu, masih Iya, semoga tapi enggak gitu. oh mungkin ini masa sih gitu, karena yang kita tahu, kita kenal dia tuh orangnya pendiam banget, bahkan sama kita aja selama dia nikah silaturahmi bisa dihitung. Lebaran pun kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada dia gitu. Emang kita nggak tahu banget karakter dia gitu. Iya. Kelihatannya baik-baik aja, Iya. kelihatannya Penilaian kita dia baik. baik-baik aja sampai akhirnya malam itu jam sekitar jam 7 malam, feeling saya kok makin Kuat. kayaknya nggak enak gitu, perasaan kok nggak enak, ini orang ngindar-ngindar karena di telepon nggak diangkat, di WA nggak. Akhirnya saya telepon lah ke adik ipar saya yang lain, saya ada adik ipar ada 3 orang. Saya bilang kesini dong nih, kayaknya gue ada masalah ini, gue mau minta temenin. Akhirnya saya bawa adik ipar saya telepon adik kandung saya suruh datang, terus saya kabarin ke orang tua saya, ke bapak saya. Baru saya ngomong hari itu di telepon, saya udah nangis, udah telepon, ini ada masalah, kenapa nggak ngomong ini segala macam. Akhirnya saya telepon ke keluarga saya juga yang lain, ada masalah ini udah rame, keluarga bapak saya udah rame, kabarin kalau memang benar kita datang, kalau memang enggak coba selesaiin, takutnya jadi fitnah gitu. Oh iya, saya bilang. Akhirnya kita nunggu, kita udah ngumpul 9 orang kita ngumpul, dari keluarga saya, dari keluarga suami, adik-adiknya gitu, termasuk istrinya. Begitu dia nyampe, dia sempat mau kabur sebenarnya, kan rumahnya di kawasan padat penduduk. Jadi mungkin dia mau mastiin kita udah pulang lah, kalau nggak mungkin kita nunggu lama gitu. Betul. Tapi ternyata kita masih ada, dan pintunya memang kita tutup separoh, jadi kita nggak rame gitu, nggak kelihatan rame. Dia lewat, motornya lewat, terus saya lihat motornya dia lewat, itu saya langsung refleks, langsung adik ipar saya yang laki-laki langsung lu gitu, langsung manggil. Jadi dia kayaknya mau niat kabur gitu. Jadi Langsung merasanya dipanggil. udah ada sesuatu. Kayaknya dia gitu. Karena Heeh. sebelumnya saya udah ada komunikasi ke Akhirnya dia nyampe, terus dia udah kayaknya juga udah panik ya. Jadi dia nyampe masih pakai tas, masih jaket, sepatu. Dia cuma taruh tasnya dia, tapi sepatu dia nggak lepas di dalam rumah dia. Dia langsung duduk di situ, kita duduk di bawah gitu rame-rame. Langsung ditanya, saya nggak bisa ngomong karena udah ngeliat dia tuh nggak percaya gitu, tapi udah bingung. Saya bilang sama suami saya, apapun yang terjadi nanti, Pak, jangan mukul. saya udah diwanti-wanti. Saya udah bilang, tapi udah feeling aja gitu, walaupun terus dia juga udah nggak ngejawab, nggak mungkin, enggak, dia udah diem. Makanya kayak kita feeling berdua udah kuat banget. Nanti Pak jangan mukul ya Pak, pokoknya kalau apa-apa nanti. Jangan bereaksi gitu. Iya. Iya. Pokoknya jangan fisik ya Pak, takutnya nanti malah, saya tahu karakter dia keras banget. Kalau nanti lu mukul dia Pak, malah masalah lagi buat gua sama anak-anak nanti gimana gitu. Saya bilang jangan ya Pak, pokoknya jangan mukul sama sekali. Saya bilang gitu, apapun yang kita dengar nanti kita terima ya Pak gitu. Saya iyain. Suami iya. Akhirnya kita nggak berani, bukan nggak berani nanya, kita kayak nggak siap nanya berdua, diwakilin lah sama adiknya suami laki-laki. Akhirnya ditanya sama dia, lo ada masalah apa? Bang, lo tahu nggak kita ngumpul di sini mau apa gitu? Terus enggak, biasa aja mukanya, enggak tahu. Ada apa emang? Lo ada masalah apa? Ada urusan nggak sama Nay? Enggak, tapi biasa, emang bener-bener ekspresi mukanya biasa banget gitu. Enggak ada, kenapa gitu. Kita taunya dia positif aja. Iya, karena Jadi, mukanya biasa banget gitu. kita nggak meragukan. Orang diem. Diem, mukanya juga nggak panik, biasa aja. Terus enggak, emang ada apa gitu. Dipancing lagi sama adik ipar yang laki-laki, bener nih Bang, nggak ada apa-apa. Nggak ada, kenapa emang ada apa, ketawa-ketawa dia. Nggak ada apa-apa. Akhirnya adik ipar langsung, lu ngapain Nay? Langsung gitu, lu si Nay diapain sama lu? Oh, enggak lah, kenapa gitu. Wah, makin mukanya makin, dia marah gitu. Enggak lah, ngapain, masa gue begitu sih gitu. Jadi Beberapa kali dia, ngapain, gue enggak kok. ada pertanyaan pertama, kedua dia tidak mengakui. Pertanyaan ketiga dilontarkan oleh adik kandung saya, dia nggak mengakui. Pertanyaan keempat dari saya minta tolong jawab yang jujur ya, karena langsung saya libatkan Sinai, karena abang dapat Dapat info dari Nay langsung. pertanyaan abang ini langsung dari Sinai. Saya bilang gitu, dia jawab iya Dia bang. dia nunduk langsung, dia bilang iya. Iya bang. Udah di situ ya langsung
Emosi kita semua naik, refleks ke dia. Terus saya tanya lagi, abang boleh nanya nggak sejauh apa ngelakuin itu ke naik? Saya udah nggak kuat. Tahu aja saya mau bunuh dia, tapi saya coba sabar karena saya ada ultimatum dari istri. Enggak bang, cuma sebatas pegang-pegang aja. Pegang apa? Dia bilang, pegang darah bang. Oh, pokok. Apa lagi? Sejauh apa ya? Ya akhirnya malam itu ngaku lah dia. Dia mengakui di situ ada 4 poin. Dia pegang darah, dia pegang bokok, dia peluk naik. Dia mandi, setelah mandi dia keluar pakai anduk, dia minta tolong ambilin handphonenya ke anak saya, dia ambilin lah. Saya diambil, anak saya disuruh foto, buka anduk, tunjukin tubuhnya untuk kita difoto. Saya bilang, sakit nih orang. Anak saya ambil handphonenya, difotoin lah. Akhirnya dibawalah ke Polres. karena kita khawatir Kita udah ketahuan ini. Udah. Kasusnya udah pedofili ya. Iya, Udah perkosaan itu. khawatir sama dampak dari lingkungan kan. Terus Karena malam kan. Terus kita bawa ke Polres. Polres untuk dia agar nggak lebih parah. Walaupun tadinya sebenarnya kita mau nyelesain dulu gitu, kayak cara keluarga dulu gitu Iya. kan. Tapi karena memang waktu itu udah lumayan parah, karena saya yang bilang langsung, saya telepon keluarga saya datang, keluarga saya yang bawa. Jadi di situ saya minta malam itu, karena itu ada posisinya di rumah, lokasinya cuma beda RT sama rumah mertua, cuma beda RT satu lingkungan. Saya minta bapak mertua saya hadir sebagai orang tua. Bapak mertua saya nggak mau. takut. Bapak mertua saya nggak mau hadir. Saya minta ada perwakilan keluarga yang lain. Adik ipar saya nggak bersedia untuk panggilin keluarga yang lain. Kan mertua. Itu dia. Akhirnya saya telepon om saya. Akhirnya om saya datang. Om saya yang bawa ke Polsek, ke Polres Jaksel. Saya telepon, ini di sini keluarganya nggak ada nih, begini. Akhirnya om saya datang, bawa ke Polres Jaksel. Begitu bawa ke Polres Jaksel, dia masih jalan kaki dari bawah lantai 1 ke ruang PPA itu lantai 3, dia jalan kaki gitu. Saya punya videonya dan masih kuat jalan. Tiba-tiba sampai di atas itu saya diminta sama penyidiknya, sama yang polisi malam itu, Bu bikin LP dulu di SPKT, Ibu turun lagi ke bawah. Oke, saya turun lagi ke bawah, bikin laporan, dapat tanda terima laporan, saya naik lagi ke atas. Terus langsung dia bilang, korbannya di mana Bu? Ada di rumah. Saya bilang gitu, ada di rumah. Saya ceritain dulu, kita visum sekarang Bu, kata dia gitu. Terus saya bilang, ini udah jam 2:30. Iya udah, nggak apa-apa, visum. Saya minta suami jemput jemput anak saya di rumah. Kebetulan dekat dari Polres Jaksel. Anak saya udah datang. Tiba-tiba penyidik dia suruh kita tunggu di lobi Polres Jaksel. Tiba-tiba dia nggak turun-turun. Polisi ini nggak turun-turun gitu. Akhirnya kita samperin, gimana Pak? Ini udah jam 3:30 loh gitu. Begitu langsung dia ajak ngomong, saya mau ngomong dulu dong sama ibu sama bapak, geser dulu sedikit gitu. Kita geser, ngomong di lobi. Bu, kayaknya kita nggak jadi berangkat sekarang. Saya bilang, loh gimana? Kenapa? Ini anak saya udah datang loh, saya bilang gitu. Ini anak saya udah saya bawa ke sini loh, udah subuh lagi tidur nih, saya bangunin, saya bilang gitu. Terus saya ngomong dulu deh Bu sini. Kita bertiga ya sama polisi itu. Terus polisinya langsung bilang gini, Bu, ini kan ibu belum tahu kan ya, kata polisi. Saya masih ingat banget. Ibu belum bisa pastiin kan ya kalau ini ada benar-benar pelecehan. Loh, gimana nggak pelecehan? Ini manusianya udah ngaku kok. Saya bilang langsung, saya marah tuh. Ini kan udah ngaku orangnya, makanya saya bawa ke sini Pak gitu. Terus dia bilang gini, Bu, ini saya cuma kasih masukan, tapi saya nggak paksa ibu. Ini cuma masukan dari saya aja. Saya khawatir Bu, ini kan si ibunya ini lumayan bonyok, kata dia gitu. Ini ibu bisa dilaporin penganiayaan. Saya diem tuh di situ. Terus saya bilang, bagus-bagus saya bawa ke sini Pak. Kalau saya lepas di warga mati kali dia.
Bapak tahu nggak yang mukulin dia siapa? Saya bilang gitu. Ini manusia semua yang ada di sini, ada adiknya, ada adik ipar saya, rame-rame kita di situ kan. Saya bilang gitu. Maling ayam aja digebugin mati Pak, saya bilang gitu. Ini loh Pak, ini orang ini kan ada pelecehan. Saya belum tahu ada pemerkosaan, belum tahu saya. Ini pelecehan anak gue Pak, gitu ponakannya loh itu. Ya kan tapi ibu belum tahu, kata dia. Loh justru karena saya belum tahu saya bawa ke sini. Nah, Saya bilang gitu, kan Bapak mau bawa visum. Betul. Saya juga pengen tahu dong Pak, visum. Sekarang udah dibawa ke sini orangnya gini aja Bu. Ini kan udah jam segini. Dia ngomong sama saya sambil megang handphone main Mobile Legend. my God. Kan saya emosi di situ. Nih suami saya juga udah emosi tapi saya tuh sampai pegang-pegang. Sabar dulu gitu. Sabar dulu. Saya ngomong udah nggak karu-karuan. Saya bilang nggak bisa Pak, saya nggak mau masa anak saya suruh pulang lagi. Kita visum besok aja. Ibu ke atas dulu, kita ngobrol di atas. Akhirnya kita suruh pulang, anak dibawa pulang sama adik saya, kita naik ke atas ke ruangan. Sampai di ruangan atas cuma saya yang dicecer pertanyaan, bukan suami. Saya doang yang dicecer. Bu, gini ya Bu, ini saya balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, saya nggak paksa ibu, tapi saya cuma mau menyampaikan ini kan kondisinya lumayan nih Bu. Saya nggak berani terima laporan ya. Kalau Bapak nggak berani terima laporan, Bapak ngapain nyuruh saya bikin LP ke bawah? Saya jawab gitu ke dia. Terus dia bilang, enggak, kalau LP kan silakan aja, tapi maksudnya kalau hari ini saya nggak berani proses karena kondisinya kayak gitu Bu. Gitu gimana Pak, orang jalan kaki kalau jalan kok dari bawah ke atas kuat kok, saya bilang gitu. Itu pingsan Bu orangnya, katanya. Ibu lihat aja. Terus ibu lihat aja, nggak apa-apa, lihat. Saya lihat tuh di ruangan, ada satu ruangan di sofa dia tidur. Sempat saya gini, lu jangan tipu-tipu lo ya. Tapi emang gak bergerak gitu, dia tidur terus ibu udah lihat kan, nih saya cuma saranin ke ibu nih, ibu bisa dilaporin penganiayaan. Terus saya bilang, karena emang saya di situ agak takut, jujur aja saya takut pas di situ. Kita awam banget. Terus saya bilang, lah kan sekarang gimana nggak dipukulin Pak, ini kan begini. Iya tapi ada pasalnya, itu lebih berat loh Bu kalau dia hari ini visum. Kok jadi begini ya? Saya bilang, udah gini aja Bu, ini saya kasih solusi. Sambil main handphone dia, ini ibu bikin dulu surat pernyataan. Ini biar keluarganya bawa dia berobat dulu, nanti 3 hari kesini lagi, baru saya proses. Akhirnya kita diskusi, setujulah kita, ya udahlah kalau emang begitu gitu, diobatin dulu. Biasa. Dia bikinin suratnya, draft suratnya dari penyidiknya langsung, dari polisi itu. Dia bikin, siapa yang ngejamin nih untuk gak kabur? Adiknya yang tanda tangan di situ. Terus dia bilang lagi ke saya gini, Bu, saran saya sih mendingan gini, ibu kan gak punya bukti dokumentasi. Tadi dia ngaku, lah kok begitu Pak? Ini kan saya bawa ke sini karena saya pengen tahu kebenarannya nanti gimana gitu. Saya bawa ke sini biar diperiksa. Ibu ada nggak buktinya CCTV gitu kalau dia melakukan? Saya udah geleng-geleng. Aneh ya Pak. Saya bilang, kok aneh Bapak nanyanya gitu ya ke saya gitu. Itu dia udah ngaku, kita semua yang datang hari ini itu saksi. Saya tuh nggak kepikiran Pak mau bikin video-video tadi. Saya bilang gitu, mau foto-foto pengakuan dia. Saya udah nggak kepikiran. Saya bilang, ini adik ipar saya Pak pelakunya. Dia bilang, iya saran saya sih mendingan ibu gini aja Bu. Dia beda lagi, tadi kan nyuruh berobat dulu. Terus dia bilang lagi, saran saya sih gini, ibu sambil ngobrol nih sama keluarga ibu lagi, pakai caranya gini Bu. Ibu adain pertemuan, bikin dokumentasi di situ. Nanti ibu kesini lagi. Bisa Bang kayak gitu? Iya begitu, itu lebih kuat. Prosedur. Iya, itu lebih kuat. Berarti sekarang nih yang ini laporannya LP-nya dicabut aja dulu. Lah, kok LP-nya dicabut? Saya bilang gitu. Kan Abang besok mau janji visum pagi. Enggak, maksudnya ini ibu ulang lagi dari awal. Jadi saya dikecohin karena udah subuh ya, udah jam 4. Saya udah capek, udah bingung. Dibilang mau nanti dilaporin apa segala macam. Tapi bisa kok ibu cabut sekarang. 3 hari lagi dia udah agak membaik, nanti kita proses lagi. Benar nggak Bang? Iya benar, saya percaya. Saya buatin ya Bu ya surat pencabutan laporannya. Tadi mana surat laporannya ini, saya kasih ke dia. Dia bikin. 3 hari lagi nanti ibu proses lagi ya, tapi ibu cari dokumentasi dulu. Saya iya aja, udah di situ saya percaya aja. Akhirnya saya bikin sambil masih bengong-bengong, kita tur. Akhirnya dibikinin draftnya, saya cuma tanda tangan. Terus kita sempat foto. Begitu mau foto, itu si pelakunya bangun foto bareng kita. Saya punya fotonya. Kok gitu ya? Terus saya cuma ngomong gini sama dia, sama suami. Makanya di foto itu saya kayak orang bingung, karena saya sambil
tadi mau diperiksa lu pingsan, kok sekarang suruh foto surat pencabutan laporan lu bangun gitu. Dia bangun foto sama kita gitu. Terus saya bilang, coba bang, gue minta surat pencabutan laporannya, kopinya dikasih sama dia. Kita pulang turun ke bawah lah. Sebelum pulang karena kita masih bengong-bengong sama keluarga, kita ngopi dulu di seberang Polres Jaksel. Kita lagi ngopi, lagi minum kopi. Dia turun. Pelaku turun sama adiknya sama omnya. Bertiga. Sambil ngerokok megang Fanta. Itu subuh. Terus Tapi bisa jalan. saya langsung ngomong ke suami, gila, ini udah gila. Saya langsung gitu. Itu dia bangun, dia jalan. Terus dia ngeliat kita cuma yang gini doang. Sambil jalan ke arah parkiran motor. Saya bilang, gak bisa, kita harus cepet, proses ini harus cepet nih gitu. Kita harus adain pertemuan buru-buru gitu. Akhirnya 3 hari kita adain pertemuan. Kita undang RT lingkungan yang di TKP, RT, keluarga, bapak mertua, keluarga saya sama suami, sama si Nainya juga Sama kita keluarga bawa pelaku. sama keluarga pelakunya juga, ibunya. Kebetulan dia bapaknya udah nggak ada, ibunya yang hadir. Akhirnya adalah pertemuan itu. Begitu datang ada pertemuan, kita udah kumpul semua. Ibunya nggak datang, dia suruh ibunya yang datang. Ibunya udah tua banget. Terus saya bilang, ibunya mana? Saya perlunya sama ibunya. Bahkan ibu nggak datang pun saya nggak apa-apa, bisa diwakilin sama adiknya. Terus ibunya mana? Enggak, mamanya sakit di rumah ibu. Saya perlunya sama saya minta suruh kesini. Enggak, dia sakit begini. Saya perlunya sama ibu. Akhirnya kita rembukan, keluarga dijemput ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Dijemput paksa itu. Akhirnya dibawa. Ada bapak mertua saya di situ, ada bapak saya juga di situ, ada Nainya juga di situ. Terus kita ngobrol mulai dari kemarin LP dibuat, kenapa dipukul, harus mengakui di depan keluarga semua karena waktu kejadian pertama keluarga nggak ada gitu. Dia nggak mau ngomong, dia masih ngebungkem. Terus saya bilang, saya langsung deketin, kita kan video dokumentasiin, langsung saya sama suami ngomong, saya bilang gitu, lu mau ngomong di sini atau enggak, lu mau baik-baik atau enggak. Saya bilang, lu mau baik-baik atau enggak. Akhirnya dia ngomong, dia mengakui. Begitu dia mengakui, dia tidak mengakui sesuai sama yang waktu dia akuin di awal. Dia cuma bilang dia pegang payudara sama bokong 3 kali. Saya sempat udah nangis saya di situ. Kok begitu gitu? Bikin surat pernyataan bahwa lu memang mengakui bahwa lu ada pelecehan ke ponakan lu gitu. Dia bikin surat. Saya bilang, tulis sesuai sama apa yang lu akuin kemarin gitu. Ini saksinya ada loh di sini, adik gue ada gitu, keluarga lu ada. Dan kayaknya sepakat adik kandungnya Mario itu sama omnya yang pada saat itu ada juga sepakat untuk bilang nggak tahu waktu itu ya, nggak ngomong apa-apa deh Mario gitu. Akhirnya saya, oh ya udahlah, maksudnya ya udahlah gitu. Yang penting dia udah ngaku dulu nih, nanti prosesnya bagaimana dia. Yang penting saya mau visum gitu. Perasaan saya udah makin nggak enak. Posisi lagi kita duduk di meja panjang, rame-rame rembukan gitu. Sebelahnya itu bapak mertua saya. Di sebelah sini bapak saya, sebelahnya saya, depan itu ada Nai di situ. Ini posisi salah kan, Om? Iya. Dia kan posisi salah. Bapak mertua saya usap-usap. Sabar ya, Yo. Sabar ya. Sawan saya. Saya shock banget lihat bapak mertua saya nggak negor Nai cucunya. Iya. Tapi dia usap-usap. Itu kan menantunya, sama kayak saya menantunya. Di saat itu saya malu karena di situ ada keluarga dari papahnya, ada keluarga dari mamanya. Iya. Terus Akhirnya ya hari itu tetap dia ngakunya cuma pegang payudara sama bokong aja gitu. Tapi saya juga bilang sama suami, detik ini ada pertemuan, gue makin yakin ada yang lebih parah dari ini sih gitu. Jadi gue minta izin ya Pak gitu, gue mau terusin masalah ini gitu. Gue rasa kita nggak clear nih pertemuan tadi gitu, nggak clear, malah justru makin bikin gue curiga, apa ya, aku kayak ada yang ditutupin apa yang lihat respon bapak mertua ke gue nih Pak gitu, ngomong ke suami, ke gue kok kayak gue musuhnya ya gitu, kayak dia yang jadi orang tuanya, padahal posisi sama posisi saya tuh sama-sama menantu, bahkan Itu- lebih dulu itu saya udah gitu loh yang gini. nikah. Saya justru kok gini ya, tapi udah langsung saya bilang ke suami, ini hari Minggu kita pertemuan, besok hari Senin gue mau bikin laporan lagi sesuai sama info kemarin polisi. Kita datang hari Senin siang, Pak saya udah punya dokumentasi, Pak saya udah punya surat ini yang dibuat ke yang polisi kemarin itu. Terus polisi itu langsung bilang gini, sambil main handphone,
jam istirahat ya waktu itu. Dia langsung jawab, ya nggak bisa lah, kan ibu udah cabut laporannya. Kalau laporan udah dicabut, udah nggak bisa bikin lagi. Saya Dikerjain. marah, saya bilang, Iya. kok maksudnya Sesuai dari gimana? awal. Kemarin katanya suruh balik lagi bawa 3 dokumentasi. hari. Itu orangnya juga udah sehat kok gitu, udah bisa, katanya suruh balik lagi ke sini. Nggak bisa Bu, prosedurnya kalau di kepolisian bikin laporan 1 kali, lu cabut udah selesai, lu nggak bisa bikin dimanapun. Ah, kok begitu? Gua nggak terima lah, lu berarti bohongin gua Pak gitu. Ini bohongin gimana? Memang terus kan saya tanya ke ibu, saya nggak maksa ibu mau cabut laporan atau enggak. Oh nggak bisa Pak, lu bohongin gua. Kemarin lu yang ngomong kayak apa? Ada nggak buktinya kata dia? Ada nggak buktinya saya ngomong? Akhirnya saya bilang bener nih nggak bisa. Nggak bisa, dia sambil ketawa-ketawa, nggak bisa. Kita pulang langsung ke Polda. Hari itu. Hari itu juga Pusat. kita ke Polda Metro, kita langsung bikin LP karena kita bawa NAI. Iya. Kita bikin LP langsung diterima, hari itu langsung visum. Hmm. Tapi saya nggak bilang kalau saya itu udah pernah bikin LP di Polres, saya nggak bilang. Saya bilangnya baru pertama kali gitu. Terus langsung visum di rumah sakit Terus diantar Keramat Jati, rumah sakit Jati, Polri. Terus visum karena kondisinya Nay waktu itu masih kayak linglung, akhirnya saya disuruh masuk, diperbolehkan masuk ke dalam ruang visum itu. Begitu di situ nangis, saya tahu kalau bahwa kondisi Nay itu ternyata memang ada luka robek gitu. Saya shock. Dia tadinya masih pakai istilah jam gitu, arah jam 1, arah jam 5 gitu-gitu. Saya nggak ngerti, Bu tolong jelasin ke saya Dok. Saya nggak ngerti. Terus dia baru jelasin kalau memang ada robekan. Terus dia jelasin lagi, iya ini ada perkosaan gitu. Ada persetubuhan. Ibu tolong diproses Bu, ini begini anaknya soalnya dicek. Terus ada biru juga di payudara kirinya, ada luka lebam. Terus dicek sama rumah sakit. Dicek sama rumah sakit. Terus Keluar dari ruang visum, kan nunggu hasil visum itu lama. Terus kita balik lagi dianterin sama polisi yang dari Polda itu. Saya udah nangis ke suami, benar kan feeling gue tuh ada luka robek, udah kita tinggal tunggu aja nih nanti hasil visumnya gitu, kita bakalan dipanggil lagi nih nanti. 14 Itu hari kerja. enggak, berapa hari kemudian saya ditelepon sama polisi yang di Polres yang pertama. yang pertama. Tiba-tiba dia nelpon saya karena saya kesel sama dia, saya nggak ngerespon. Terus saya WA kan, ada apa ya, saya balasnya gitu, pakai WA saya balasnya. Terus dia, Bu saya mau telepon penting. Saya angkat, Pelimpahan laporan. Bu lu bikin Bu gimana kabarnya, sehat nggak? Enggak lah, nggak sehat. Kenapa? Saya bilang gitu, saya udah jutek jawabnya. Bu kemarin bikin LP di Polda ya, kenapa emang? Saya bilang gitu, kenapa emang Pak? Terus ini berkasnya dilimpahin, ini ada di gue. Saya ngomong ke suami, kok bisa ada di dia ya gitu, ternyata di disposisi dipindahin. Terus saya bilang yang megang dia lagi, kita ke sana sekarang, kita ke Polres sekarang gitu. Kita langsung datang ke Polres, terus temuin dia lagi. Bu, wah gila, sambil ketawa, padahal kita juga lagi bete banget gitu, lagi kepikiran kan dia. Bu, wah lu langsung bikin ke Polda aja nih, kata dia gitu. Loh iya kan lu bilang gak bisa bikin di mana-mana. Bisa kok, gue udah langsung visum itu. Nah mulailah pemeriksaan, dari situ lama prosesnya, lama banget. Kita itu ngawal sampai bisa dibilang 2 hari sekali kita pasti ke Polres. Iya. Pak gimana Pak? Pak Untuk gimana Pak? Udah pertanyaan. sampai mana Pak? Sampai hasil visum itu kita yang datang ke rumah sakit karena penyidiknya bilang belum jadi, tapi kita nggak percaya karena udah lebih dari sebulan. Kita pertanyakan lagi. Kita langsung datang ke rumah sakitnya, kita tanya langsung sama bagian di penerimaan itu ya, visum ini udah belum? Udah jadi, tapi penyidiknya belum ambil. Bu saya minta tolong Bu, ditelepon Bu penyidiknya. Langsung saya WA ke penyidiknya sambil video call gitu. Gue di sentra visum nih di rumah sakit Polri. Bang lu kenapa nggak ambil hasilnya? Terus dia bilang saya belum dihubungin. Si ibu yang bagian penerimaan bilang udah ngubungin, udah WA, udah telepon tapi nggak direspon. Bang lu ambil deh Bang. Saya bilang ambil Bang. Terus dia bilang iya besok gua ambil, besok. Bener ya Bang, besok ambil. Saya sama suami, oh alhamdulillah udah jadi gitu. Besoknya dia telepon, Bu gue udah di sentra visum ya, mau ngambil, tapi asprinnya apa surat apanya gitu ketinggalan katanya. Ya udah Bang, gue yang ngambilin aja biar gue bawain ke situ. Nggak bisa kan, harus gue yang bawa. Jadi mungkin besoknya ya, besoknya udah Jumat.
diambil lagi minggu depan. Sampai akhirnya dapet, hasilnya itu dapet. Sempat agak kita, lu kenapa sih bang? Lu ada apa sih gitu? Iya. Kok lu sengaja lama? Enggak, kerjaan gue banyak. Marah dia sama kita. Kerjaan gue banyak, LP bukan punya lu doang. Di situ kita Iya. maklumin juga sih. Iya bang, gue tahu. Gitu. Tapi gue minta tolong, kalau memang udah cepet, ya tolong diambil. Kalau memang lu ada kesulitan apa, lu kasih tahu gue bang. Gitu. Terus akhirnya proses, mulai ada panggilan saksi, udah mulai si korban ya, udah mulai panggilan. Sampai ketika saya BAP pertama. Apa itu? Saya BAP, Apa itu? berita acara panggilan. Oke. Saya BAP, saya dipanggil sebagai pelapor. Selesai saya BAP, jadi kan suami di luar ruangan. Selesai saya BAP, terus si penyidik langsung bilang ke saya, udah selesai ya bu? Oke. Udah selesai kan ya? Mau pamit bu, sini dulu saya sebentar mau ngomong sama ibu. Ngomong apaan nih? Ngomong aja di sini, enggak ngomong situ sebentar, geser. Ya udah saya ikut geser. Kenapa bang gitu? Bu, sambil dia bawa berkas mapnya itu, berkas-berkasnya, terus dia Hasilnya. bilang, bu ini kan berkas lu nih udah lumayan nih, ini lu mau gimana nih? Maksudnya mau gimana apa? Enggak, ini kan lu lihat kan di meja gue numpuk tuh tinggi banget berkas, biar cepet aja maksudnya gue naikin. Ya udah naikin bang. Iya makanya lu mau ngasih gue duit berapa? Hah? Terus saya sebenarnya ngerti, tapi saya pura-pura nggak tahu gitu. Maksudnya gimana bang? Duit apaan gitu? Duit apaan? Ya Bu Caca mau ngasih saya berapa? Emang harus bayar? Emang gitu bayar ya bang gitu? Emang itu bayar bang? Wah gue nggak tahu nih kalau bayar emang berapa bayarnya gitu. Terus dia buka mapnya, yaudah nih sini ibu kasih ke gue aja goceng. Hah? 5 juta? 5.000? Ya goceng aja taruh sini gitu. 5 juta? Iya 5 juta. Saya buka tas saya langsung. Nih, saya buka dompet saya. Gue cuma ada 250.000. Lo ambil 200, gue pegang 50 buat pulang. Wah lu bercanda lu bu. Bercanda lu ngeledek ya. Saya nangis di situ. Demi Allah Rasulullah. Demi Allah bang. Iya terus gimana? Ini bukan gue yang minta, ini tim. Terus saya diam, bang gue ngomong ke suami gue dulu ya. Saya bilang gitu, emang suaminya di mana? Ada di kantin. Tapi buat duit nggak sekarang? Kita nggak punya duit bang. Kalaupun memang harus ada duit, kita masih cari dulu. Oh ya udah deh kalau gitu. Dia langsung beresin, dia ninggalin saya keluar bang, saya pamit ya. Begitu saya keluar nggak tahu, saya mau nyamperin suami di kantin, nggak taunya dia ngikutin saya dari belakang. Saya duduk, suami saya lagi ngopi. Pak, tadi si penyidik baru banget saya ngomong, langsung duduk sebelahnya suami penyidik. Bu, udah ngomong belum sama bapak? Ini saya baru mau ngomong, saya bilang gitu, baru banget saya mau ngomong. Iya pak, langsung ngomong sama suami. Saya udah belum sempat jelasin panjang lebar ke suami. Saya langsung buang muka aja. Langsung penyidiknya langsung ngomong sama suami ya. Terus? Akhirnya kita nggak kasih hari itu ya. Hari itu kita nggak kasih. Nggak ada. Karena memang nggak ada, betul. Nggak ada. Lama lagi tuh nggak ada panggilan buat saksi gitu. Stuck di saya tuh, nggak ada panggilan lagi. Lewat 2 bulan kita follow up lagi. Bang gimana, udah lama juga nih gitu. Ya gimana bu, gue juga banyak kerjaan nih gitu, jawabnya gitu terus. Tapi kita datang terus ke sana, bolak-balik datang. Dia akhirnya ngomong, iya nih orang si dipanggil juga nggak datang. Kan ke sana suratnya ditolak-tolak terus, jadi mesti ke sana kita minta uang lagi. Akhirnya ya kasih, akhirnya kasih, kita ngasih juga gitu. Sebenarnya mulai dari 1 juta waktu itu pertama kali. Kalau ini yang udah di mana dia? Sekarang udah di Udah lapas pulang di Cipinang. rumahnya. Di Enggak, rumah kalau ibu. sekarang ini. Sekarang ini. udah di lapas Cipinang. Udah masuk. Udah masuk. Tapi proses yang kemarin itu ternyata benar, kalau dikasih uang jalan prosesnya. Kita utang-utang lah pokoknya. Sampai benar-benar tadinya nggak ada masalah, punya masalah banyak banget gara-gara utang. Buat Ini kasih kasus ke mereka. sensitif guys. Ini kasus sensitif luar biasa ini. Ini kasus pedofilia. Akhirnya di Juni itu dia dinyatakan sebagai tersangka. Di bulan Mei dia dinyatakan sebagai tersangka tanggal 22 Mei 2025. Dia dinyatakan sebagai tersangka. Juni tanggal 10 dia udah ditahan di Polres Jaksel. Oktober 2025 ditangguhkan karena katanya alat buktinya kurang kuat.
Padahal kita tain uang 50 juta, kita nggak bisa kasih. Kalau nggak kasih 50 juta nggak bisa diterusin, soalnya dia diminta sama jaksa katanya gitu. Kita ya udah bang terserah, kita nggak ada uang gitu, kita nggak ada uang. Akhirnya dilepas. Itu juga selama proses itu si pakai PH, pakai kuasa hukum, saya nggak pakai, kita nggak pakai Nggak berdua. pakai itu normal. Kita berarti. diteror segala macem sama bapak mertua, apalagi saya mau disiram air keras sama bapak mertua karena saya terlalu neken untuk diproses. Bapak mertua maunya diselesaikan kekeluargaan, nggak boleh lewat jalur hukum. Karena waktu itu saya belum tahu, karena nggak ada sama sekali. Ditanya Nggak ada. keadaannya nggak, pernah datang ke Simpastiknya rumah. nggak ada. Pernah datang ke rumah bapak mertua datang ke rumah sama istrinya sama adiknya, datang ke rumah, ketemu saya, ketemu orang tua saya, ketemu kakaknya, cuma bilang tolong dicabut laporannya ke kakaknya, kalau nggak dicabut putus hubungan. Akhirnya kakaknya bilang iya, ya udah nggak apa, putus hubungan aja. Itu komunikasi terakhir ya kita ya sama mereka gitu. Saya masih belum tahu bapak mertua saya ikut andil gitu. Itu awalnya kan baru satu kita proses, terus akhirnya karena proses di kepolisian jalan, kita dapat rujukan ke PPA, Komisi Perlindungan Anak Iya. di Pulau Gadung. Kita dapat rujukan ke sana, terus ada pendampingan selama 1 bulan, 1 minggu 1 kali pertemuan ke psikolog. Sinai itu terbukalah pas di situ. Pas di situ ternyata kan ada hasil lapsosnya, hasil laporannya. Saya dikasih tahu sama psikolognya sebelum hasil itu dikirim ke penyidik gitu. Dia dikasih tahu ke saya, dia manggil saya juga, saya di asesmen. Terus dia tanya, Bu, saya mau tanya perbedaannya kakek sama opa tuh gimana? Maksudnya kakek dari pihak siapa, opa tuh dari pihak siapa gitu. Saya bilang kalau Nai nyebut opa itu orang tua saya, kalau kakek itu orang tua dari suami saya gitu. Nah Nai ini kebanyakan waktunya memang di rumah kakeknya daripada di rumah opahnya gitu. Terus dia ngasih unjuk gambar, ada 2 gambar yang Nai gambar. Dia bilang di situ tuh ada penjelasan soal keluarga, mana mamah, mana ini kakek segala macam. Terus di gambar itu ada foto, ada gambarnya. Kalau mamah atasnya ada mahkotanya, terus ada lope-lope gitu. Neneknya pun begitu, ada lope-lope, bapaknya ada lope-lope walaupun cuma 1 gitu. Terus pas kakeknya ada gambar ketusuk. Terus dia XXX gitu. Padahal sebelumnya tuh Nai lagi nggak bisa banyak gambar gitu. Karena masih lagi banyak bengong-bengong. Merasanya itu dari mana? Nah dia pas gambar gitu baru dibahas, Bu ini si Nai tuh deket nggak sih sama kakeknya gitu. Saya bilang deket banget sama kakeknya karena dia dari kecil emang sama nenek kakeknya gitu. Tapi ibu selama ini tahu maksudnya kedekatannya sejauh apa gitu, apa sering jalan bareng apa gimana? Enggak sih. Saya bilang enggak. Kalau opahnya tuh cenderung ada lope-lopenya 2 dibanding bapaknya gitu. Bapaknya cuma lopenya 1. Itu gimana Bu gitu? Saya nggak ngerti Bu. Ibu bisa jelasin kira-kira yang bisa saya ngerti nggak gitu? Saya bingung nih Bu. Iya jadi kalau analisa kami nih dari hasil dia jelasin. Kayaknya ada trauma ya sama kakeknya ya. Benar nggak sih gitu? Nggak ada. Karena memang saya taunya nggak ada gitu, nggak ada masalah. Gak ada, saya bilang gitu. Emang ada apa? Bu jadi gini ya, saya minta tolong kerja sama ibu nih. Saya nggak bisa, saya sendiri. Saya butuh kerja sama ibu. Ibu mulai hari ini, yuk kita atur nih. Ibu nanti pura-pura nanti baik-baikin ya. Ibu tanya ya, ibu saya kasih PR untuk ibu tanya ini, tapi ibu situasinya harus ibu baik-baikin dia. Ibu pura-pura seolah-olah ibu musuhin bapaknya. Kita jaga rahasia ya Nay, gitu bahasanya kayak gitu. Yuk cerita sama mama yuk. Ada apa gitu, pokoknya kita musuhin bapak dulu karena di mata Nai bapaknya pasti akan bela kakeknya, akan nyalahin saya ibunya gitu. Akhirnya saya ikutin. Oke Bu, nanti ibu minggu depan asesmen lagi, ibu kasih jawaban ke saya pelan-pelan ya Bu, jangan pulang dari sini ibu langsung tanya Nai kondisinya capek. Oke, karena saya udah penasaran, baru sampai rumah udah saya tanya, saya pelan-pelan tuh ngomong, saya suruh dia pergi, bapaknya pergi, Pak pergi Pak mana kayak gitu. Saya langsung ngomong, Nai saya tanya, bapak yang begini ya kakek, mama kesel banget ya sama kakek, saya pancing. Dia bilang langsung, karena saya minta ditemenin sama adiknya Nai sebagai saksi. Mama sebel banget sama kakek, masa kakek begini bentak-bentak mama begini. Terus kakek senyum-senyum. Saya cuma
mancing aja sebenarnya. Baru akhirnya si Nay dia ngomong, "Mah, tapi mama bener nggak ngomong bapak?" "Sumpah mama nggak bakal ngomong, udah gini rahasia kita aja gitu." Iya. Terus dia langsung bilang, "Kan aku lagi di rumah nenek." Terus jadi kan bapak mertua saya, maaf ya, bapak mertua saya kan nggak bisa baca, jadi dipanggil kakek megang handphone, suruh ketikin di YouTube, biduan seksi, suruh ketikin. Aku ketikin mah, kata dia. Terus kakek pilih scroll kata dia gitu, scroll terus ada tuh biduannya pakai rok mah. Terus kakek bilang gini, "Nih lihat tuh, montok banget kan," kata dia. Coba Nay, kamu coba joget kayak begini nih." Aku suruh joget, "Ya aku nggak mau lah mah," kata dia gitu. "Aku nggak mau." "Tapi kamu nolak nggak?" "Ya nolak lah." "Nontonnya di TV apa di handphone?" "Di handphone." "Lah nenek di mana ada, nenek lagi tidur." "Terus gimana?" "Iya." Terus kakek nge-scroll lagi, ada lagi mah yang nyanyi di panggung, kata dia gitu. Tiba-tiba kakek langsung duduk, ini pencetin yang ini dong, coba ketikin gitu. Tapi posisi kakeknya duduk di lantai, Nainya berdiri. Dia langsung, "Nih lihat, ih montok banget ya, demplon banget kayak cucu kakek," sambil megang payudaranya Nay. Oh dicontohin. Langsung pegang pantatnya juga, bokongnya. Demplon banget nih, dipukul-pukul gitu. Terus aku dari situ mah, terus nggak lama kakek ngomong lagi kan, nih cucu kakek emang, sambil megang lagi. Cuma udah masuk dalam baju, masuk ke dalam bajunya Nay, pegang payudaranya. Itu disaksiin sama ponakan. Nah ponakan tuh megangin bajunya Nay aja gitu, ketakutan. Terus Nay langsung, "Apaan sih kek?" gitu, "Apaan sih kek?" Terus saya Nay langsung keluar. Terus saya tanya lagi, "Ada nggak kejadian kayak gitu lagi Nay? Sekali doang apa gimana?" Saya bilang gitu. "Sekali doang apa gimana?" "Kalau yang kakek pegang sekali, tapi waktu kakek minta ambilin anduk ke aku, itu kakek nggak pegang, cuma kakek telanjang dari kamar mandi rumah mertua nggak ada pintunya, nggak ada pintunya. Jadi anduknya itu adanya di tangga. Tangga tuh mesti keluar dulu dari kamar mandi gitu. Jadi ngambil posisi. Kakeknya keluar, emang cuma ada Nay doang di situ, habis makan maghrib gitu. Terus kakeknya katanya habis masak air apa, keluar telanjang. Gak pakai baju. Enggak. Ambil anduk. "Nay ambilin anduk dong Nay, tolong." Jangan gajah. "Nay tolong ambilin anduk dong," gitu. Begitu ngabis ngambilin anduk, kakeknya gini joget-joget gitu di depannya si Nay. Nainya langsung keluar. Terus saya langsung bilang, kamu pernah ngomong ke siapa masalah ini gitu? Pernah ngadu ke siapa?" Dia diem aja, diem. Terus dia langsung ngomong, "Pernah ngomong sama karena waktu maghrib aku ketakutan, aku mau ketemu tante, tapi tante nggak ada, lagi ke pasar, adanya om. Aku ngumpet dulu di sana. Terus aku cerita ke om, om malah megang aku juga, nyontohin." Nah itu yang disampaikan itu udah saya sampein ke penyidik juga. Itu kan masih lagi proses itu ya. Waktu itu saya sempat sampein ke penyidik juga. Saya bilang, "Pak ini karena pas dapat hasil saya langsung kasih tahu psikolog. Psikolognya langsung ngomong, 'Iya Bu,' kata. Waktu pas saya tahu tuh dari Nay, saya datang, psikolognya langsung gini, 'Iya Bu, itu yang mau saya tanyakan ke Ibu, tapi saya mau Ibu memastikan langsung.' Terus saya langsung bilang, 'Kenapa nggak langsung to the point ngomong ke saya?' 'Ya karena Nainya masih tertutup, saya kan nggak tahu lingkup keluarganya di sana Bu,' gitu. Di lapangannya tuh kayak gimana, makanya saya butuh bantuan Ibu. Ibu nanti tolong sampein ya ke penyidik ya," gitu. Akhirnya saya sampein ke penyidik, "Pak ini begini loh Pak, saya bawa Nainya." Terus Nay diinterogasi rame-rame sama Kasubnit, yang saya udah bilang, saya disuruh keluar ke ruangan itu. Saya bilang nggak bisa Nay, itu masih pendampingan saya loh, saya disuruh keluar. Saya nggak mau, ingat kan waktu di Polres? Ini disuruh keluar. Saya marah-marah sama penyidik. Terus akhirnya keluarga saya yang maju ngomong, "Nggak bisa Nay, itu masih pendampingan ibunya. Kita nggak ada PH, nggak ada kuasa hukum, jadi ibunya yang harus nemenin." Tadinya Nainya saya suruh keluar. Nah dia di dalam sama bapak-bapak polisi itu, Nay ketakutan. Terus begitu tahu, kata penyidiknya, "Bu ini satu dulu ya, dulu." Loh tapi kan ini kalau dikembangkan ada 2 orang Pak gitu. "Enggak, udah dulu aja." "Oh ya udah," saya bilang, "oke deh kalau gitu nanti bisa diproses." Karena waktu itu saya nggak percaya bisa diproses apa enggak gitu. Iya, takutnya nggak bisa lagi kan. Cuma terus saya akhirnya diskusi, oh ya udah deh ini dulu aja nih, dulu sambil jalan gitu. Begitu sambil jalan
Saya tahu, saya langsung ngomong ke suami, kamu tanya sama bapak kamu, ngulang lagi kayak waktu kejadian. Lu tolong tanya bokap lu, ini kejadiannya kayak gini gimana. Terus nanya ya kita ke bokap ya. Ya nggak, ya sama kayak nggak ngaku juga, nggak ngaku, tetap nggak ngaku sama sekali gitu. Sampai akhirnya udah proses, malah dapat serangan, intimidasi, keluarga dia datang ke rumah saya, maki-maki saya segala macem. Itu parah banget. Si Nai juga diteror lewat WhatsApp, ketemu langsung diplototin segala macam. Udah proses kayak gitu. Saya bilang sempet ribut-ribut sama suami. Saya bilang ke suami, masalahnya udah pelik banget ya gitu, karena menyangkut semua keluarga lu nih gitu. Kenapa jadi posisi gue sama Nai yang nggak didukung ya gitu. Kan kita korban ini, maksudnya Nai itu kan posisinya cucu di sana. Kok nggak ada yang belain ya? Sampai adik ipar saya perempuan satu orang nggak mau juga nanya, nggak ada sama sekali. Saya sampai, kenapa sih keluarga lu begitu? Gue punya salah apa sih? Padahal gue dari awal itu masuk ke keluarga lu, gue sangat amat bahagia banget. Gue meninggalkan keluarga gue gitu, dan sekarang gue harus ngerasain gue cuma berdua Nai, nggak ada yang belain gue lo gitu. Akhirnya dia bilang, udah gue belain lu gitu, gue ada di samping lu sama Nai, kita maju sama-sama gitu. Apalagi si kecil dia pasti butuh support dia. Iya betul. Kan putus sekolah juga kan, Pasti. putus sekolah ditambah lagi kan yang bungsu kena mental juga. Masa depan dia agak lumayan. Iya. Sekarang. Jadi ini ketahuan, udah pernah bawa kasus ini ke tempat lain di Iya, luar udah. GPS ya kan? Iya. Kalau gua pernah sana udah pernah. Udah pernah. Hasilnya positif. Hasilnya positif. Oke. Hasilnya positif, tapi tetap. Masalah paling besar saat ini apa ya? Jadi ya memang ya balik lagi ya, kalau kan banyak banget yang udah kita kalahin ya selama proses berapa tahun dari 2024. Bukannya kita hitung-hitungan ke anak, tapi paling enggak banyak yang udah kita korbanin lah gitu. Bukan cuma masalah materi, tapi juga kita hilang keluarga banyak sekarang gitu kan. Kasarnya dulu kan ya masih ke mertua apa-apa gitu. Sekarang udah nggak ada. Keluarga besar sekarang udah keluarga besar banget. Dari keluarga mertua itu udah blacklist kita, sampai dibilang kita mau ngeduitin lah. Dibilang Kita anak anak kita sakit jiwa, katanya saya ngada-ngada, padahal semua bukti udah ada gitu. Udah ditahan juga, udah sampai pengadilan gitu sekarang. masih nggak percaya mereka. Masih nggak percaya, masih tetap nyalahin saya sama. Jadi masalahnya itu masih ditutupin itu, ditutupin. Masih. Bahkan ya banyak yang kita dengar di belakang soal mereka. Bahkan waktu itu kan sempat ada di satu podcast yang sebelumnya bantu kita juga. Apa boleh saya tanya? Boleh. Sama siapa? Podcastnya sama siapa? Ke podcastnya Bang Denny Sumargo. Oh. Bang Denny Sumargo. Itu juga awalnya kan karena saya itu udah coba beberapa kali naikin ke media, tapi nggak trending juga gitu. Maksudnya nggak dapat atensi gitu. Akhirnya saya coba, karena ada masukan dari media waktu itu yang bantu kita ngawal dari 2024, dia bilang coba bikin bikin postingan di Tweet. Akhirnya saya bikin di situ. Begitu saya bikin lumayan trending. Terus dapatlah DM dari Komnas Perlindungan Anak Jakarta, Ibu Cornelia Agatha. Dapat notis dari situ, dihubungin, langsung visit besoknya. Begitu saya posting hari ini, besoknya visit. Terus begitu visit udah mulai jalan tuh, udah mulai ya udah besok kita bergerak ya ke sini. Nah, berbarengan juga trending di Tweet, Bang Densu DM. Karena banyak yang ngetekin Bang Densu di situ. Bang Densu DM, boleh minta nomor kontak gitu, di telepon. Akhirnya telepon, cerita sedikit, langsung dia bilang ayo datang ke podcast gitu. Akhirnya datang ke podcast. Di saat itu juga dapat tawaran pendampingan hukum secara pro bono. Itu gratis ya. Kita dari dulu nggak sanggup buat bayar gitu. Kita nggak sanggup bayar. Luar biasa. Pasti ada jalannya. Kita dapat pro bono. Akhirnya saya ambil juga tawaran itu. Kita didampingin lah waktu saat podcast itu gitu. Pas podcast kita ngobrol-ngobrol sebentar, ya udah mudah-mudahan dapat atensi nih gitu.
tayang 1 minggu setelah podcast, 2 harinya langsung dapat surat surat panggilan lagi dari Polres, langsung dapat. Iya. Langsung mereka bergeraknya cepat, dan kebetulan memang Februari kemarin itu Januari itu baru pergantian Kapolres sama Kasat Reskrimnya. Itu positif. Banget. Dan bahkan kita sampai saat ini aja dibantu, ya walaupun nggak dibantu banyak secara finansial, itu kita diperhatiin sama Kasat Reskrim Jakarta Selatan, Pak Iskandar. Itu dia yang bantu kita banget. Itu bantu kita dari mulai pemeriksaannya, dia cek lagi berkas-berkas yang nggak lengkap apa, sampai akhirnya setiap pemeriksaan itu, karena lumayan tadinya sebelumnya kita lumayan agak dapet tekanan dari APH itu, setiap kali pemeriksaan di ruang Kasat Reskrim, bukan di ruang unit PPA itu, gitu. Jadi kita difasilitasin di sini aja periksanya gitu. Ada saya di sini, saya yang dampingin. Itu cepet. Begitu Februari, Maret proses, April tanggal 2 April langsung P21. Ya, betul. P21 gitu. Biasa. Oke. Saya pengen keluarganya dia. Bapaknya dia juga dihukum aja gitu. Saya nggak minta apa-apa lagi kok. Kalau materi bisa dicari gitu, tapi harga diri saya sebagai ibu tuh udah Kakeknya hancur ya? banget. Iya. Kalau dari Bapak, ini jelas ini. Kalau dari kakeknya itu kita harus cari caranya biar juga merasanya salah. Iya. Itulah berat buat saya. Tapi nggak ada pilihan. Saya sejalan dengan istri. Oke, saya mau pertama-tama bilang terima kasih banyak waktunya. Iya. Sama-sama. Itu kasus ini luar biasa, sangat berat dan harus masuk nasional. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Saya juga pengen ketemu sama si kecilnya Iya. kapan-kapan kalau bisa ya. Iya. Oke. Thank you so much waktunya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Terima juga Om. kasih Om. Ya, terima kasih.